wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Kumbang 1 yang terhormat dan Bapak Ibu Guru serta komite yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya izinkanlah saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izinnya siang ini kita bisa berkumpul di sini untuk sebuah acara sharing pengetahuan yang insya Allah nantinya akan bermanfaat untuk kita sebagai pendidik maupun untuk anak didik kita. Tak lupa sholat dan salam juga senantiasa kita haturkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya sampai nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, mohon izin saya Budi Astuti JGP Angkatan 7. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif pada Bapak Ibu semua. Di sini saya bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya yakin Bapak dan Ibu sudah lebih paham akan hal ini. Jadi nanti sifatnya adalah sharing pengetahuan berbagi bersama-sama anak dan Bapak Ibu. Baiklah, kita awali dengan budaya positif. Oke Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa sekolah itu merupakan sebuah lembaga yang memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Untuk itu pembangunan budaya positif sangat diperlukan di sekolah. Nah, budaya positif itu apa Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya-budaya positif yang berisi nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan itu akan mendapatkan dari kegiatan-kegiatan eksternal maupun internal kurikulum di sekolah. Jadi nantinya dari kegiatan itu akan terbentuk karakter anak yang muaranya nanti adalah pada pembentukan karakter profil pelajar Pancasila yang seperti kita ketahui bersama. Pada profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 komponen dasar yang sangat penting. Yang pertama adalah anak beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian anak itu menjadi mandiri. Yang ketiga bergotong royong. Kemudian berkebinekaan global. Kemudian yang kelima adalah kenalan kritis dan kreatif. Jadi itu Bapak Ibu, muaranya nanti akan ke situ budaya positif yang akan kita lakukan. Nah, pada siang hari ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan budaya positif tadi. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita sebagai seorang guru Bapak Ibu itu perannya adalah sebagai kunci pembuka untuk pembangunan budaya positif. Nah, untuk itu kita harus mau mengerti, menyadari, dan mau berubah. Nah, langkah awalnya adalah perubahan paradigma belajar. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Seperti tak apa itu. Nah, di sini berikut saya paparkan. Ini adalah ilusi kontrol, perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi yang selama ini ada pada pendapat tentang kontrol, paradigma tentang kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ini coba untuk lebih jelasnya saya minta Bapak dan Ibu semua untuk mungkin menggenggam tangan Bapak Ibu. Coba saya ingin dulu untuk semuanya menggenggam tangan Bapak Ibu. Bayangkan di dalam genggaman tangan Bapak Ibu ini adalah ada sesuatu yang sangat berharga.
ya, sesuatu yang sangat berharga di kehidupan Bapak Ibu. Ya, bayangkan bahwa yang ada di dalam genggaman adalah sesuatu yang sangat berharga. Kalau ada seseorang yang meminta Bapak Ibu untuk membuka tangan Bapak Ibu, baik itu secara paksa maupun secara halus, apakah Bapak Ibu mau membukanya? Tidak. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak ingin membukanya, ya kan? Karena itu sangat berharga. Nah, tapi ketika Bapak Ibu memang membutuhkan untuk membuka tangan itu, tentunya Bapak Ibu akan dengan sukarela membukanya. Demikian kan? Itu menunjukkan bahwa guru itu mengontrol murid itu hanyalah sebuah ilusi. Jadi tidak ada yang namanya kita bisa mengontrol orang lain. Pada dasarnya kita tidak bisa mengontrol murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu tidak ingin melakukannya. Jadi hanyalah sebuah keterpaksaan, ujungnya seperti itu. Dan yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kita mungkin secara tidak sengaja ada ketika masalah kita mengkritik dia, membuat dia merasa bersalah dengan harapan itu akan membangun karakter mereka. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ujung-ujungnya hasilnya itu hanya akan membuat anak merasa dia menilai dirinya sendiri itu buruk. Kemudian dia akan yang timbul justru bukan penguatan karakter, tapi rasa tidak percaya diri. Itu yang akan muncul. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kadang kita memberikan penguatan yang positif, merasa kita sudah melakukan hal yang bagus, efektif untuk penguatan karakter. Tapi ternyata itu hanya ilusi, Bapak Ibu. Kenapa? Hal ini tidak akan berlangsung lama. Maksudnya tidak akan bertahan lama untuk membangun karakter anak. Kemudian alih-alih anak menjadi karakter berubah, tapi yang ada sebenarnya adalah anak itu menjadi ketergantungan. Begitu rasa ketergantungan pada dunia. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang yang biasa memiliki hak untuk memaksa kita sebagai guru memiliki hak untuk memaksa murid mengatur ini itu. Dan apakah itu efektif untuk membangun karakter anak? Tidak. Itu hanyalah ilusi, Bapak Ibu. Apapun yang bersifat paksaan itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Anak-anak tidak akan menyadari. Dan justru yang muncul adalah apa? Pemberontakan. Dan besok hari dia akan mengulangi kesalahannya. Tidak ada kesadaran yang seperti itu. Nah, pada dalam belajar saya mengambil filosofi yang biasa diwakili Bapak Ibu. Saya ketika mencoba diminta kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan CGB dan membagi dalamnya, saya harus memperkuat filosofi biasa diwakili. Saya sangat-sangat bersyukur dan takjub. Kenapa? Karena kita tidak jadi dulu. Ini adalah sebuah filosofi pendidikan yang sangat hebat. Tapi kita dan pemerintah kita tidak menerapkannya dari dulu begitu. Di sini di dalam filosofi, salah satu filosofi yang jadi mantra yang terkenal dikatakan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun kodrat itu. Nah, ini sesuai dengan paradigma pendidikan yang student center. Jadi pendidikan itu berpusat pada anak sebagai subjek, bukan objek dari pendidikan. Perubahan sistem pembelajaran menjadi sistem AMO. Nah, di sini peran guru adalah menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan di keluarga maupun kebahagiaan di masyarakat. Kenapa kebahagiaan? Karena yang dicari orang itu tidak lain adalah bahagia, Bapak Ibu. Ketika kita semua bahagia, maka apapun yang akan kita lakukan itu menjadi lebih mudah. Bayangkan kalau kita tidak bahagia,
Apakah semuanya menjadi mudah dilakukan? Tidak benar, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian pada sistem Among ini dan pada filosofi Geza Dewantara itu ini setiap anak itu unik Bapak Ibu, memiliki kecerdasan masing-masing. Tidak semuanya pintar matematika, tidak semuanya pintar bahasa Inggris. Para jiwalawan mengatakan bahwa anak yang tidak pandai pada mata pelajaran tertentu itu kita akan dengan mudahnya mengatakan dia bodoh, dia tidak mampu dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kecerdasan tiap orang itu berbeda-beda. Dia tegas di bidang ini, tapi dia mungkin kurang mampu di bidang ini dan lain sebagainya. Jadi setiap anak itu memiliki kodratnya masing-masing, memiliki kecerdasan masing-masing, dan kita sebagai guru harus menyadari itu. Tidak boleh kita membeda-bedakan istilahnya. Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang budaya positif itu tidak akan bisa lepas dengan namanya disiplin positif. Disiplin positif itu adalah sebuah pendekatan Bapak Ibu, pendekatan untuk mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, intinya dalam pada kontrol diri dalam penerapannya, disiplin positif itu tidak ada ancaman, tidak ada hukuman. Yang ada adalah komunikasi antara guru dan murid, Bapak Ibu. Dan tujuan dari disiplin positif itu adalah untuk menumbuhkan kesadaran anak. Dan ketika si anak itu sudah memiliki disiplin positif yang tinggi, otomatis anak tersebut akan memiliki kesadaran yang tinggi untuk melakukan kebajikan-kebajikan universal. Dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa tahu mana yang baik untuk dilakukan, mana yang tidak baik untuk dilakukan. Itu adalah hasil dari disiplin positif. Dan bagaimana cara mengajarkan disiplin positif yang tinggi? Dan ini tidak mudah dan tidak instan, Bapak Ibu, perlu proses yang panjang dan lama, perlu pembiasaan. Dan yang paling efektif untuk mengajarkan disiplin positif pada anak itu adalah pada saat mereka berada di usia-usia sekolah dasar. Jadi memang tugas kita untuk meletakkan dasar yang baik pada anak-anak, Bapak Ibu. Nah, cara mengajarkan disiplin positif pada anak yaitu kenalkan disiplin sejak dini. Yang kedua, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan yang dibuat. Ini nanti akan saya bahas lebih lanjut tentang kesepakatan. Kemudian berikan konsekuensi yang logis. Di sini tidak ada kata hukuman, Bapak Ibu, tapi konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi sangat berbeda. Konsekuensi ini merupakan wujud dari tanggung jawab dari apa yang anak lakukan. Kalau hukuman, kalau konsekuensi nanti bersifat efeknya nanti akan membangun kesadaran, tapi kalau hukuman itu lebih nanti akan menyakiti anak baik secara psikis maupun fisik, biasanya seperti itu. Kemudian kita harus bersikap tegas dan tidak marah, Bapak Ibu. Harus selalu full senyum, harus selalu menyenangkan anak. Karena tidak ada anak itu yang suka dimarah-marahi. Memang seperti kodratnya. Kita pun sebagai orang tua nak dilus sekali dikasar teman-teman ini. Yang dilus kan kita kalau diundang-undang di bilang-bilang dengan kata-kata yang kasar tentu tidak akan suka. Demikian juga anak, apalagi anak itu. Nah, supaya disiplin positif ini bisa berhasil dengan baik, kita juga perlu berkolaborasi Bapak Ibu dengan berbagai pihak sekolah, berkolaborasi dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan para pemangku kepentingan yang lain. Kalau tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada kolaborasi yang baik, disiplin positif itu merupakan sebuah keniscayaan. Kita
mengajarkan ini yang baik-baik di sekolah, tapi di rumah mereka sudah beda lagi, di masyarakat beda lagi. Apa hasilnya? Nonsen, ya kan? Jadi memang perlu kerjasama dari berbagai pihak. Nah, terkait dengan kesepakatan, terkait dengan disiplin positif, terkait dengan budaya positif, terkait dengan kesadaran, terkait dengan pembentukan karakter, yang pertama yang kita lakukan adalah di kelas itu adalah membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Beda, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu sifatnya maksa, sudah ada, sudah disediakan. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, sudah ada. Tapi kalau keyakinan kelas itu merupakan hasil rembukan bersama, rembuk bareng, musyawarah bersama yang dituangkan dalam nilai-nilai yang diyakini bersama. Itu bedanya. Keyakinan kelas itu nantinya akan menimbulkan kesadaran tadi, kesadaran intrinsipnya akan keluar. Karena apa? Keyakinan dibuat bersama, yang membuat juga anak-anak dan guru. Kita cukup mudah untuk mengembalikan itu kan yang membuat kalian sendiri, yang menginginkan kalian sendiri. Begitu Bapak Ibu. Nah, sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan, itulah yang dinamakan keyakinan kelas. Nah, itu nantinya sekali lagi akan membangun penyadaran anak dari dalam. Ketika dari dalam diri anak itu sudah ada kesadaran, maka anak-anak itu tadi dia akan dengan dengan sukarela melakukan kebajikan-kebajikan universal yang kita yakini bersama. Nah, prinsip-prinsip pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu yang pertama, nanti pernyataan-pernyataan yang dibuat di situ bersifat universal dan tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kenapa tidak perlu banyak-banyak? Supaya anak-anak itu mudah mengingatnya. Kemudian keyakinan-keyakinan kelas yang dibuat itu adalah hal-hal yang bisa benar-benar dilakukan oleh anak-anak. Jangan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh anak-anak. Kemudian yang lainnya lagi itu tidak kaku. Suatu saat ada perubahan, kita juga bisa melakukan perubahan keyakinan kelas kita. Jadi suatu waktu bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut ini langkah-langkah pembuatan keyakinan kelas yang saya buat di kelas saya. Mungkin bisa seperti gambaran. Jadi pertama anak-anak saya berdiri semua satu potongan kertas kecil. Kemudian saya minta mereka untuk menuliskan apa-apa yang mereka inginkan supaya kelas menjadi kelas yang baik, kelas yang tertib, kelas yang aman, kelas yang nyaman, begitu. Semua anak harus menuangkan idenya di kertas mereka masing-masing. Kemudian setelah itu anak-anak tersebut menempelkan apa yang ada di pikiran mereka yang mereka tuangkan di kertas itu di depan, di papan tulis. Mereka tandakan rame-rame, bareng-bareng gitu dengan riang gembiranya. Setelah itu maka berikutnya saya meminta dua anak untuk mengklasifikasi atau mengelompokkan. Jadi kan anak yang satu mungkin keinginannya sama dengan anak yang lain, kemudian saya kelompokkan, yang sama-sama saya kelompokkan. Setelah itu barulah bisa saya rumuskan keyakinan kelas hasil dari usulan semua anak, dan inilah hasilnya keyakinan kelas 5, yaitu tidak boleh merokok dan minum beralkohol, kemudian menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ini saya buat gambarnya umum, nanti aslinya itu ada yang menulis tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh membuang sampah di dalam kelas, tidak boleh menyimpan makanan di laci meja. Nah itu saya buat kalimatnya secara umum, menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, tidak boleh gaduh, mendengarkan saat guru menjelaskan dan lain sebagainya. Maka
saya buat dalam sebuah kalimat yang lebih universal begitu. Kemudian tidak boleh membawa sepeda motor ke sekolah, menjaga sopan santun, kemudian menjaga kerukunan dan kebersamaan. Ketika saya merumuskan menjaga kerukunan dan kebersamaan itu, di situ isinya anak-anak itu tidak boleh berkelahi sama temannya, tidak boleh bertengkar, tidak boleh menjelek-jelekan orang tuanya, tidak boleh seperti itu, macam-macam. Itu saya jadikan satu menjadi menjaga kerukunan dan kebersamaan. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nantinya mempunyai teknik yang lain yang lebih variatif, bisa saja Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Itu tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan yang selanjutnya, setiap manusia ketika melakukan sesuatu itu pasti memiliki motivasi Bapak Ibu. Ini perlu saya sampaikan untuk apa? Ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, itu kita tidak serta-merta menghukum, tidak serta-merta menghakimi. Kita perlu tahu apa yang latar belakangi tindakan anak. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki motivasi ketika melakukan sesuatu. Demikian juga dengan anak. Secara umum, motivasi seseorang melakukan sesuatu itu adalah pertama untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti ada yang tidak berbohong. Kok kamu berbohong hanya untuk menghindari hukuman? Ada yang dia aktif sekali, tapi ternyata hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Macam-macam. Tapi ada juga yang mereka melakukan sesuatu itu karena mereka ingin menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang atau anak yang dia sudah sadar dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dia melakukan sesuatu itu atas dasar keyakinan kebajikan yang dia percaya. Begitu Bapak Ibu. Ini perlu kita ketahui supaya ketika kita menghadapi anak itu, ini anak ini berbuat seperti ini karena dia latar belakangnya seperti ini. Ini penting sekali karena untuk mencari solusi itu kita harus tahu motivasi apa yang melatari anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui juga adalah kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, yang kedua merasa diterima atau love and belonging, yang ketiga kebebasan atau freedom, yang keempat kesenangan atau fun, dan yang kelima penguasaan atau power. Setiap orang itu butuh bertahan hidup, baik secara fisiologis maupun psikologis. Nah, secara psikologis setiap orang itu butuh rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Demikian juga dengan anak-anak. Anak-anak kita juga butuh rasa aman, rasa tentram ketika berada di sekolah. Dan mereka juga butuh secara fisiologis apa? Makan, minum. Nah, itu mereka membutuhkan itu semua. Dan yang kedua, anak-anak juga butuh love and belonging atau merasa diterima. Jadi kadang anak-anak berbuat sesuatu itu untuk motivasinya apa? Dia ingin diterima di lingkungannya, dia ingin dicintai oleh sahabatnya, ingin diakui, tidak dikucilkan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak itu atau orang yang pada umumnya itu butuh freedom atau kebebasan. Setiap orang itu pada dasarnya tidak suka diatur-atur. Ya, mereka butuh yang namanya kebebasan. Demikian juga anak-anak. Tentunya pada anak-anak kalau mereka suka namanya terikat kelas, ya kan? Bergelar ke sana kemari. Sering kita lihat seperti itu di kelas kita. Itu tandanya mereka sedang butuh kebebasan dari itu ketika mereka terikat kelas. Kemudian mereka utik, pengen tahu ini itu, nah itu juga mereka butuh kebebasan.
kita harus apa ya? Jeli dan kita harus bisa merasakan apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi ketika kita memberi pelajaran ke anak-anak sudah ribut, pengen kesana kemari, mereka sudah butuh kebiasaan. Karena apa? Kebutuhan itu harus terpenuhi supaya mereka bahagia. Itu. Jadi ketika mereka sudah butuh kebiasaan, ya kita harus dengan sendirinya kita harus sadar diri. Kita juga harus mengubah mungkin cara mengajar kita supaya anak merasa lebih enjoy, mungkin diajak keluar, diajak nyanyi lah, diajak apa. Nah itu terkait dengan yang keempat, kesenangan atau fun. Karena biasanya setiap anak itu suka riang gembira, tertawa. Nah, maka pelajaran-pelajaran yang dihubungkan dengan permainan-permainan. Kemarin saya lihat ada permainan egrang dan sebagainya, itu akan menyenangkan anak. Dan saya yakin materi pelajaran itu tetap akan nyambut, tidak mungkin tidak nyambut. Ketika anak senang, justru akan lebih nyambut, lebih akan tertanam di benak mereka. Kemudian selanjutnya adalah penguasaan atau power. Jadi setiap orang atau anak-anak itu juga dia butuh diakui bahwa dia bisa, kalau dia bisa melakukan perubahan, kalau dia bisa memimpin dan selanjutnya. Kadang kita dalam keseharian ketemu itu seperti itu, anak-anak yang suka sedikit maksa begitu, maksa temannya untuk ini, nah dia butuh yang namanya penguasaan atau power. Nah, pengetahuan seperti itu memang harus kita ketahui, harus kita pahami supaya apa? Nantinya ketika kita menghadapi anak yang bermasalah, itu kita bisa mengambil jalan keluarnya, tidak asal Bapak Ibu tapi berdasarkan pengalaman kita. Oh, dia itu butuh ini, dia itu butuh ini kan, maka jalan keluarnya harus seperti ini, begitu. Tidak disamaratakan. Nah, Bapak Ibu, kita sampai pada posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu ada 5, Bapak Ibu, yaitu kontrol hukum, pembuat rasa bersalah, teman-teman dan manajer. Kita berada posisi yang mana itu, Bapak Ibu? Posisi seorang penghukum, ciri-cirinya itu ya. Biasanya kalau ada anak yang melakukan sebuah kesalahan, itu dia akan berteriak-teriak, menghaji, berkata dengan kasar, dengan suara yang tinggi dan keras, dan memberi hukuman jelas. Nah, apa yang akan terjadi dengan anak dengan diperlakukan seperti itu, Bapak Ibu? Yang akan terjadi, anak itu bukan menyadari kesalahannya, tapi akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia akan menempatkan kita pada sebuah posisi bahwa guru galak tidak berkualitas, begitu. Itu menurut seperti itu, Bapak Ibu, dan saya yakin kok kayak ini. Kemudian yang kedua, posisi membuat orang merasa bersalah. Ini sebenarnya si guru tersebut tidak berkata dengan kasar, tidak berkata dengan menghati-hati, tidak menunjuk-nunjuk, tapi dia membuat si anak itu merasa bersalah. Kok ini kayak menemukan orang sakit aku, kamu tuh gak kasihan sama guru. Kata-katanya halus sih, tapi ternyata itu masuk ke hati anak-anaknya. Itu. Dan apa ternyata hasilnya? Si anak itu bukannya menyadari bahwa itu dia itu akan berbohong dan menyangka, dan ujung-ujungnya anak itu bukannya karakternya akan terbangun, tapi dia merasa rendah diri. Kenapa? Sering disalahkan, merasa disalahkan itu salah. Itu anak merasa rendah diri. Dan yang ketiga adalah posisi teman. Nah ini posisi teman ini, kelihatannya kita sudah sangat baik dengan anak, kita menjalin komunikasi yang baik dengan anak,
kalimat-kalimat kita juga sangat enak untuk didengar. Selalu anak-anak menghadapi enak sama guru-guru itu. Tapi jangan sama dengan posisi kita sebagai teman seperti itu, justru akan membuat anak itu menjadi ketergantungan dan anak itu lemah, tidak mandiri, tergantung dengan gurunya dan tidak jarang juga malah rasa hormatnya juga kurang dengan gurunya karena terlalu dekat, tidak menjaga jarak begitu. Jadi memang tidak susah Bapak Ibu, galak banget juga anak-anak tidak suka, tapi terlalu dekat juga anak-anak tidak menghargai kita. Jadi ya, seperti apa yang ideal sebenarnya, yaitu seperti yang ada pada posisi kontrol kelima, yaitu sebagai manajer. Seseorang guru yang sudah berada pada posisi manajer, dia akan bisa mengatur kapan dia harus berkomunikasi dengan lembut pada anak, kapan dia harus tegas. Tegas tidak harus keras Bapak Ibu, tegas tidak harus dengan suara yang tinggi. Ini saya tidak bermaksud memojokkan Bapak Ibu yang mungkin memang sudah memiliki karakter suara yang tinggi, tapi akan kita bisa membedakan orang marah dengan memang dia volumenya tinggi itu berbeda. Posisi manajer itu akan sering Bapak Ibu yang dengan posisi manajer itu akan sering dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya adalah menggali sebenarnya apa yang terjadi dengan anak didik kita seperti itu. Kemudian dia akan menuntut bagaimana cara si anak itu bisa memperbaiki kesalahannya, memperbaiki keadaannya. Kemudian hasilnya apa? Seorang guru yang berada pada posisi manajer, dia akan bisa membangun kesadaran anak, kemudian si anak itu akan bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya dan sebagainya. Jadi kesadaran prinsip dari si anak itu timbul ketika diperlakukan saat kita menjadi posisi seorang manajer. Dan ini butuh proses tentunya Pak Ibu, tidak mudah, butuh proses. Saya demikian, saya di depan memberikan materi bukan berarti saya sudah top, kemudian saya proses untuk menuju ke posisi manajer. Tapi yang jelas saya bismillah yang saya belajar, untuk saya adalah belajar sepanjang hayat untuk ke depan bisa menjadi lebih dan lebih baik lagi. Nah, posisi seorang guru yang berada dalam posisi manajer, dia akan menangani masalah. Biasanya menggunakan ini Bapak Ibu yang namanya segitiga restitusi. Ini adalah sebuah pendekatan menangani masalah pada anak yang sangat efektif selama ini. Ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada seorang anak yang membuat kesalahan misalnya, itu tidak serta-merta dihukum, tapi distabilkan dulu identitasnya. Maksudnya apa? Situasinya didinginkan dulu. Jadi kita seorang juga, misalnya ya, ada seorang anak yang sering terlambat sekolah, masuk sekolah misalnya. Sebenarnya juga terlambat itu ya manusiawi, karena yang orang yang namanya bangun siang itu kan yang manusiawi. Jadi tidak langsung disalahkan begitu Bapak Ibu. Jadi anak itu dibobol dulu. Jadi orang berbuat salah itu kan hal yang manusiawi. Siapa saja bisa berbuat salah. Nah, ketika anak sudah posisikan pada posisi itu, maka anak akan apa? Dia nyaman. Dia akan bisa mengeluarkan teman-temannya. Tapi kalau anak belum sudah, kamu itu ya, masih ini anak. Coba dia akan tidak
bisa mengeluarkan isi hatinya, masalahnya apa, kita tidak akan bisa menjadinya. Tapi ketika kita menstabilkan identitasnya, itu anak akan terhindar. Nah, setelah identitasnya stabil, situasinya stabil, kondisinya stabil, maka adalah tindakan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Jadi kita kembali lagi pada anak, kita tanyakan, apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Biarkan anak berpikir sendiri, biarkan dia menemukan sendiri, dia itu benar atau salah. Dia itu kalau setiap hari terlambat itu benar atau salah. Begitu Bapak Ibu. Ketika dia sudah menemukan sendiri, maka otomatis itu sudah mulai kesadaran dirinya sudah mulai muncul. Dan ketika si anak sudah mulai menemukannya sendiri, maka yang harus kita lakukan adalah menanyakan keyakinan, menuntunnya untuk mencari solusi. Yang menyebabkan kamu terlambat itu apa teman? Saya tuh kalau bangun pagi terlambat tuh, terus kok terlambat kayak apa? Kenapa kok bisa terlambat? Nah, anak-anak itu kayak esok itu gak harus ini, Bu harus menyetrika baju dulu karena si mbok saya tuh kalau pagi-pagi sudah Bu nggak berangkat ke pasar, jadi baju saya tuh kadang belum disetrika. Saya juga tidurnya suka kemalaman Bu, nonton TV, film ini. Terus menurut kamu besok supaya tidak terlambat ke sekolah apa yang harus kamu lakukan? Tanya-tanya seperti itu, biar anak berpikir, kita contoh, biar dia mencari solusi. Ya Bu, besok saya tidurnya tak negasi, biar saya bisa tahu lebih awal. Nah, itu kan anak sudah menemukan jalan keluarnya sendiri. Terus baju kamu bagaimana? Kamu kalau bangun pagi, kamu bajunya belum setrika juga, nanti bisa terlambat sampai di sekolah. Bu, oke, itu sebelum itu saya setrika dulu bajunya Bu, saya ambil, misalnya seperti itu. Kita tuntunlah anak supaya dia itu menemukan solusi untuk permasalahannya sendiri. Dan ketika itu sudah berhasil, maka apa? Anak itu akan melakukannya dengan sukarela, tidak terpaksa. Dan tidak baik. Iya. Ini seperti itu Bapak Ibu. Jadi pada intinya budaya-budaya positif yang kita bangun pada anak setiap harinya itu akan menumbuhkan karakter yang baik pada anak. Dan itu memang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai guru, membangun karakter anak didik kita. Saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, mulai nanti kepada membangun karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya, dan sebelum saya akhiri, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan tugas untuk praktek penerapan budaya positif di kelas saya, dan saya membuat satu kegiatan yaitu lomba Raja dan Ratu Baca. Kenapa ini saya ambil? Terus apa hubungannya membaca dengan membangun karakter dengan budaya positif? Ada Bapak Ibu, sangat erat kaitannya. Kemudian kenapa masalah ini saya angkat? Itu karena di sekolah kita memang entah itu akibat ya, ini salah satunya karena COVID yang berkepanjangan sehingga anak-anak itu sekarang ini menjadi tidak lancar membaca. Bahkan di kelas tinggi pun anak itu membacanya masih tidak lancar. Saya berpikir, kalau anak membaca saja tidak lancar, bagaimana dia bisa memahami apa yang dia baca? Ketika dia membaca soal, apa dia bisa memahami soal itu maksudnya ini seperti apa?
Alhasil, hasil tes anak-anak itu menjadi buruk. Kenapa? Kemampuan membaca anak-anak itu rendah. Itu salah satu latar belakang kenapa saya ambil topik ini. Kemudian saya juga yakin bahwa dengan membaca karakter itu akan terbentuk. Dengan membaca buku cerita, anak-anak itu akan mendapatkan pelajaran nilai-nilai kebajikan dari amanat yang ada pada cerita tersebut. Sepakat tidak itu? Iya. Nah, yang saya lakukan kemarin adalah yang pertama tentunya saya berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah rencana yang akan saya lakukan tersebut, latar belakangnya apa, kemudian schedule-nya kapan. Saya bicarakan dengan ibu kepala sekolah dan alhamdulillah saya mendapatkan restu dan disupport penuh oleh ibu kepala sekolah untuk melakukan aksi itu. Kemudian setelah itu saya mensosialisasikannya kepada anak secara langsung. Saya memberi pengumuman kepada anak di kelas. Kemudian saya juga membuat brosur yang saya sebarkan di grup kelas anak-anak supaya orang tua pun juga tahu bahwa anak-anak sedang ada kegiatan itu di tanggal itu sampai itu begitu, supaya orang tua juga mendukung. Karena saya yakin tidak akan berhasil sebuah program tanpa dukungan dari orang tua wali murid. Kemudian setelah sosialisasi selesai, anak-anak sudah tahu, anak-anak mulai action, anak-anak mulai pergi ke perpustakaan untuk membaca dan apa yang harus mereka lakukan dan tolak ukurnya apa nanti sebagai raja yang harus baca. Mereka tidak hanya membaca Bapak Ibu, tapi mereka harus mencatat buku yang mereka baca itu judulnya apa, pengarangnya siapa, tokohnya siapa, konflik yang timbul itu apa, bagaimana, penyelesaian konfliknya apa, kemudian amanat dari cerita itu apa. Mereka harus menuangkannya di buku mereka. Nah, ternyata anak-anak sangat antusias. Mereka setiap hari ke perpustakaan dan ke pojok baca yang ada di kelas kami. Nah, dan pada akhirnya setelah judul yang saya tetapkan berakhir, hasil dari kerjaan anak membaca itu saya hitung. Si A dapat sekian buku, si B dapat sekian buku. Nah, yang paling banyak itulah yang saya nobatkan menjadi raja dan ratu baca. Saya beri mahkota dari ala-ala dari kertas. Dari kemarin mencari sambil ke sana kemari kok nggak ketemu. Nah ini karena dari perdana belum persiapan belum begitu baik, mungkin ke depan. Dan saya rencanakan ini akan saya tetapkan menjadi kegiatan rutin setiap bulan. Jadi bulan ini raja ratu bacanya siapa, bulan besok siapa. Jadi biar anak-anak itu ada semangat untuk membaca. Dan tidak lupa juga saya beri penghargaan atas kerja keras mereka. Saya beri hadiah juga yang relevan juga dengan pendidikan ya, hadiahnya ya alat tulis dan sebagainya yang berhubungan dengan pendidikan. Demikian Bapak Ibu, itu sekilas pengalaman saya membangun budaya positif di kelas saya. Semoga hal ini bermanfaat, sedikit berbagi, dan mungkin Bapak Ibu setelah ini terinspirasi mungkin akan membangun budaya positif dengan model-model yang lain. Saya di sini membuka selebar-lebarnya pintu untuk kita saling berbagi. Kita tidak bisa mensukseskan sekolah ini sendirian. Tidak ada yang lain pintar di antara kita. Kita semua harus bekerja sama untuk supaya sekolah kita, anak-anak kita menjadi baik dan baik ke depannya. Demikian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak? Ini mohon Pak Aru. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sedikit waktunya. Tanya tentang menarik sekali.
tentang keyakinan kelas. Itu keyakinan kelas itu kan seperti peraturan tapi yang dibuat dalam satu kelas Betul. yang harus dipatuhi, ditaati dan disepakati dalam satu kelas. Yang saya ingin tanyakan dari tadi saya pikir-pikir, kalau menurut Bu Widi itu untuk keyakinan kelas itu nanti ada batasan, maksudnya hasilnya yang harus dicapai itu ini loh, maksudnya dalam penerapan keyakinan kelas itu akan terlihat dalam jangka berapa hari, misalnya 1 minggu atau 1 bulan atau berapa bulan yang katanya seperti itu. Kalau menurut Widi untuk membuat suatu peraturan atau keyakinan kelas itu anak bisa melaksanakan atau mematuhi dari peraturan yang dibuat itu nanti akan terlihat dalam jangka 1 minggu atau 2 minggu atau berapa bulan. Mungkin itu aja yang saya tanyakan. Ya, terima kasih Pak atas tanggapannya, atas pertanyaannya. Ini berarti Pak Hanum juga sangat tertarik dengan keyakinan kelas. Jadi bisa Pak Hanum terangkan pada mata pelajaran olahraga. Jadi Pak Hanum nantinya akan bisa membuat keyakinan keyakinan anak-anak saat pelajaran olahraga, misalnya harus memakai seragam olahraga, tidak boleh ini, tidak boleh itu bisa dilaksanakan. Dan untuk pertanyaan tadi, untuk jangka waktu anak-anak itu berhasil atau tidaknya tidak ada patokan yang pasti. Yang jelas dengan adanya keyakinan kelas itu saya seperti punya senjata lah untuk mengingatkan mereka. Tidak usah lama-lama. Sekarang membuat keyakinan kelas, ketika besok anak itu kok melakukan pelanggaran, itu pengalaman saya, teman-temannya itu justru malah mengingatkan, kan tidak boleh itu, kan tidak boleh itu. Mereka dengan sendirinya ingat apa yang mereka inginkan untuk kebaikan kelas mereka. Jadi malah justru tidak perlu waktu lama. Sekarang juga besok anak ada yang melakukan pelanggaran pun anak yang lain, pengalaman saya itu sudah bisa. Mereka saling mengingatkan, mengingatkan bersama begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih yang lain. Mungkin Pak Arif. Terkait dengan ini tadi menjaga jarak dengan anak, karena saya juga pernah mendengar dari sebuah perkataan seperti ini, kalau anak itu mau istilahnya bukan nurut ya, tapi kalau mau mendengarkan apa yang kita omongkan, kita harus memberikan kenyamanan terlebih dahulu. Nah, kalau ini yang menjadi permasalahan saya itu bagaimana cara kita memberikan kenyamanan kepada anak sedangkan kita harus menjaga jarak dengan anak itu sendiri. Mungkin menurut Bu Widi, menurut Pak Widi, caranya biar kita itu nggak terlalu dekat dengan anak, juga nggak terlalu jauh dengan anak. Nah ini yang sulit. Menurut saya itu sulit kalau saya sendiri. Mungkin akan lebih mudah kalau saya memberi contoh langsung aja. Jadi kasus saja. Misalnya ya, kita harus tegas ya jelas. Dan sekali lagi tegas tidak harus keras. Ya. Jadi ketika ada anak, contoh saya sendiri, tentu semuanya tahu kalau ada satu anak yang dekat dengan saya namanya Ika. Nah, saya tetap menjaga jarak dengan Ika, meskipun saya sayang dengan Ika, saya bisa mengerti dengan Ika, saya tetap menjaga jarak. Ketika dia berbuat salah, saya tetap akan kamu salah. Itu contohnya seperti itu. Contohnya ketika ada mungkin ya Bapak Arif mendidikan dengan salah satu anak, kemudian anak itu membuat pelanggaran, jangan karena dekat
dekat dengan anak tersebut. Penjenengan memberi kelonggaran pada anak itu. Wis kamu besok itu boleh minum. Jangan seperti itu. Peraturan tetap peraturan, tetap harus kita tegakkan. Namun dengan suasana yang dibuat nyaman. Dengan posisi kontrol sebagai manajer tadi, dengan segitiga resiko di tengah tadi. Begitu, mungkin sudah bisa menjawab pertanyaan atau belum? Iya, terima kasih. Jadi mungkin perlu saya garis bawahi di timing namanya, cara kita. Jauh tidak berarti dekat, dekat tidak berarti jauh. Sendiri bisa jadi puisi buaya. Iya. Begitu yang lain. Betul kalau boten karena waktu sudah siang nih Bapak Ibu. Saya akhiri sebelum saya tutup di sini saya sangat meyakini bahwa budaya positif itu bisa memulihkan pendidikan di Indonesia. Jadi mari sama-sama kita bangun budaya positif di sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya menyampaikan saya banyak kekurangan, banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.